Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Tidak terasa sudah masuk pertemuan yang ke-9. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita semuanya diberi keberkahan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Kita membahas mengenai kompensasi gaji dan upah. Ini materi yang sangat menarik sekali. Definisi kompensasi. Menurut Faizal Rifai, kompensasi merupakan sesuatu yang karyawan dapatkan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi adalah pendapatan yang diterima oleh karyawan karena kontribusi jasa pada perusahaan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung. Penggolongan kompensasi A. Direct compensation merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan, yaitu dalam bentuk gaji, upah, dan upah insentif. B. Indirect compensation merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan pekerjaannya, antara lain seperti asuransi-asuransi, tunjangan-tunjangan, uang pensiun, dan lain-lain. Asas kompensasi. 1. Asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab jabatan mereka, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. 2. Asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Sistem pemberian kompensasi. 1. Sistem waktu. Dalam sistem waktu, kompensasi itu besarnya ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, waktu, dan bulan. 2. Sistem hasil. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong, meter, liter, kilogram. 3. Sistem borongan. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang menetapkan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. 1. Penawaran dan permintaan. 2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan. 3. Serikat buruh atau organisasi karyawan. 4. Produktivitas kerja karyawan. 5. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepres. 6. Biaya hidup atau cost of living. 7. Posisi jabatan karyawan. 8. Pendidikan dan pengalaman kerja. 9. Kondisi perekonomian nasional. 10. Jenis dan sifat pekerjaan. Tujuan-tujuan administrasi kompensasi. 1. Memperoleh personalia yang qualified. 2. Mempertahankan para karyawan yang ada sekarang. 3. Menjamin keadilan. 4. Menghargai perilaku yang diinginkan. 5. Mengendalikan biaya-biaya. Dan yang ke-6, memenuhi peraturan-peraturan legal. Tahapan menetapkan kompensasi. Tahap 1. Mengevaluasi tiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal
yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Tahap kedua, melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah pembayaran di pasar kerja. Yang tahap ketiga, menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Manajemen gaji dan upah. Kita lihat di sini manajemen gaji dan upah. Gaji dan upah bagian dari kompensasi. Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, seperti gaji, upah, bonus, insentif, tunjangan, kesehatan, hari raya, uang makan, uang cuti, dan lain-lain. Tujuan kompensasi yaitu untuk menarik pegawai yang berkualitas, membangun komitmen karyawan, mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam upaya meningkatkan kompetensi organisasi secara keseluruhan atau komprehensif. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi atau dapat dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah organisasi. Upah kata lain dari gaji yang ditujukan pada pegawai tertentu, biasanya pada pegawai bagian operasi. Langkah-langkah penentuan gaji dan upah. 1. Menganalisis jabatan atau tugas. 2. Mengevaluasi jabatan. 3. Melakukan survei gaji dan upah. Dan 4. Menentukan tingkat gaji. 1. Analisis jabatan atau tugas. Analisis jabatan merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut, berhasil untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar unjuk kerja. 2. Evaluasi jabatan atau tugas. Evaluasi jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Metode dalam penilaian pekerjaan. Metode pemeringkatan atau job ranking, metode pengelompokan atau job grading, metode perbandingan faktor-faktor, metode penentuan poin atau point system. A. Metode pemeringkatan atau job ranking. Metode pemeringkatan adalah nilai tingkat kepentingan secara umum dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan yang lain atau mengurutkan pekerjaan menurut tingkat kepentingannya dengan mempelajari informasi analisis jabatan, yaitu job description, job specification, dan job performance standard. Kemudian secara subjektif, pekerjaan mana yang lebih penting diurutkan dibandingkan dengan yang lain. Langkah-langkah metode pemeringkatan. Yang pertama, mendapatkan informasi jabatan. Yang kedua, menentukan jabatan-jabatan tertentu yang akan dinilai. Yang ketiga, menentukan faktor-faktor yang dikompensasi. Dan yang keempat, memeringkatkan jabatan satu dan yang lain, yaitu mengurutkan pekerjaan dari yang terpenting hingga kurang penting. Tabel 1, peringkat jabatan. Peringkat kita lihat di sini, kepala bengkel 300.000, supervisor 250, sinis 200, sekretaris 150, keamanan 100.000. Ini adalah contoh bagaimana organisasi atau perusahaan memberi peringkat jabatan dan upah atau gaji. Metode yang kedua, B, metode pengelompokan atau job grading. Apa itu job grading? Metode pengelompokan adalah menetapkan suatu pekerjaan dalam kategori tertentu atau klasifikasi atau kelompok. Kelompok-kelompok itu disebut kelas jika berisi jabatan yang sama dan disebut tingkatan jika berisi pekerjaan yang berbeda tetapi mempunyai kesulitan yang sama. Langkah-langkah metode pengelompokan kita lihat. 1. Mengembangkan kelas dengan membuat uraian tingkatan berdasarkan faktor-faktor yang dapat dikompensasi seperti kesulitan pekerjaan, hubungan dengan orang lain, pengalaman, pendidikan, latihan, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan faktor-faktor
di atas dibuat tingkatan. Yang ketiga, mengelompokkan jabatan yang sesuai dengan klasifikasi atau tingkatan yang sudah ditentukan. Yang keempat, menentukan besarnya gaji. Tabel 2 uraian tingkatan jabatan, kita lihat di sini uraian yang pertama tingkat 1, pekerjaan sangat sederhana dan sangat rutin dilakukan dalam pengawasan yang sangat ketat, tidak membutuhkan pengalaman dan pelatihan untuk melakukannya, tidak memerlukan hubungan dengan orang lain dalam pelaksanaannya. Yang kedua, pekerjaan sederhana dan rutin dilakukan dalam pengawasan yang ketat, membutuhkan sedikit latihan dan pengalaman untuk dapat melakukan dengan baik, memerlukan sedikit hubungan dengan orang lain dalam pelaksanaannya. Tahap tingkat ketiga, pekerjaan sederhana dengan sedikit variasi, dilakukan dalam bentuk pengawasan umum, membutuhkan latihan, pengalaman, dan tingkat pendidikan menengah untuk melakukannya. Mengawasi sedikit bawahan, memiliki sedikit tanggung jawab, membutuhkan inisiatif, memerlukan hubungan dengan orang dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, tingkat keempat, pekerjaan cukup kompleks dan cukup variasi dilakukan dalam pengawasan umum. Mengawasi pekerjaan orang lain memerlukan tingkat pendidikan tinggi, latihan dan pengalaman, memiliki cukup tanggung jawab, membutuhkan cukup inisiatif, memerlukan hubungan yang cukup banyak dengan orang lain dalam pelaksanaan tugas. Tingkat kelima, pekerjaan kompleks dan bervariasi dilakukan dalam pengawasan umum, mengawasi cukup banyak pekerjaan orang lain, memerlukan tingkat pendidikan tinggi, pelatihan dan pengalaman, memiliki banyak tanggung jawab, membutuhkan banyak inisiatif, memerlukan hubungan yang banyak dengan orang lain dalam pelaksanaan tugas. Yang keenam, pekerjaan sangat kompleks dan sangat bervariasi. Bekerja di bawah pengawasan umum, mengawasi dan mengkoordinir banyak pekerjaan, memerlukan pendidikan tinggi, pelatihan yang banyak, pengalaman yang banyak, memiliki tanggung jawab yang sangat besar, membutuhkan inisiatif dan kreativitas, melakukan banyak hubungan dengan pihak lain dalam pelaksanaan tugas. C. Metode perbandingan. Metode perbandingan faktor adalah membandingkan beberapa faktor dalam pekerjaan yang dapat dikompensasi. Langkah-langkah metode perbandingan faktor: 1. Memperoleh informasi jabatan. 2. Menentukan faktor-faktor yang dapat dikompensasi. 3. Menentukan jabatan kunci. Yang keempat, membuat peringkat jabatan kunci berdasarkan faktor-faktor yang dapat dikompensasi. Yang kelima, mendistribusikan tarif upah untuk faktor-faktor yang dapat dikompensasi. Yang keenam, menyajikan dalam sebuah bagan perbandingan. Dan yang ketujuh, mengevaluasi pekerjaan lain. Tabel 3, perbandingan peringkat faktor. Kita lihat di sini perbandingannya. Ya, kepala bengkel tanggung jawab, skill tingkat usaha, lingkungan kerja tanggung jawab 1, skill 1, tingkat usaha 1, lingkungan kerja 1. Supervisor tanggung jawab 2, skill 2, tingkat usaha 2, lingkungan kerja 2. Masinis tanggung jawab 3, skill 3, tingkat usaha 1, lingkungan kerja 1. Sekretaris tanggung jawab 4, skill 4, tingkat usaha 5, lingkungan kerja 5. Dan keamanan tanggung jawab 5, skill 5, tingkat usaha 5, dan lingkungan kerja 3. Dan tabel 4, contoh faktor yang dapat dinilai. Di sini tanggung jawab, skill, tingkat usaha, lingkungan kerja, dan jumlahnya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar, untuk meraih kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.